Ya itu sebetulnya cuma kipas angin. Oh, Mas. Karena Nggak apa? tahan Saya itu tidak tahan sumuk itu jelas. Oh gitu. Untuk 5 kali misa itu nggak akan mati itu Mas. Berarti ini kipas angin itu kodamnya Romo ya. Wah saya gobios Mas kalau nggak pakai itu. Halo Man Gondang, berkah dalam. Bicara aja, apapun pengalamanmu pasti bermakna. Malam ini dibicara aja atau bincang ringan Yusuf Pekerja dipandu oleh saya sendiri, F.E. Kristianto, impor langsung dari paroki Bayat, ex paroki Gondang tapi. Nah, malam ini kita akan kedatangan narasumber. Siapa lagi kalau bukan Gondang 1, karena ini adalah podcast bicara aja untuk yang pertama. Nah, ngomong-ngomong soal Gondang 1, Gondang 1 ini cukup unik. Beliau itu memiliki hobi bercocok tanam, lalu suka ingon-ingon, dan beliau ini terkenal dengan sebutan Romo Pembalap. Nah, siapa dia kalau bukan Romo Hardi? Oke, sugeng dalu Romo, berkah dalem. Sugeng dalu Mas Kris, berkah dalem. Berkah dalam Romo. Nah, nggak salah toh Romo tadi Romo. Ya kurang lebih. Masih banyak lagi hobi yang lain. Oke Romo. Nah, yang paling mencolok ini kan hobi Romo itu bercocok tanam kan Romo. Saya bolak-balik ke sini tuh lihat Romo pasti nek mboten nyirami tanduran nggih nyiangi napa godhong-godhong le garing niku le Romo. Nah, hobi Romo ini itu muncul sejak kapan Romo? Apakah selama jenengan pendidikan di seminari atau setelah berkarya di paroki tertentu begitu Romo Hardi? Monggo. Ya kalau soal suka tanaman itu sejak kecil Mas. Oh sejak kecil. Okay. Karena saya itu cah desa ya. Kalasan nggih mboten desa to. Kalasan. Waktu itu yo desa banget ngono listrik Mas. Bapak saya juga suka nandur-nandur dan mengajari kami, saya dan adik-adik itu untuk seneng nandur Mas. Oke. Kami punya ya lahan yang enggak luas lah, tetapi bapak saya sudah suwargi itu dulu mendidik kami untuk supaya seneng nandur. Oke, Karena nandur itu juga punya arti kiasan, ya. Menanamkan sesuatu yang akan berguna bagi masa depan, begitu. Oke, oke Romo. Nah, dari kegiatan nandur ini Romo, kalau Romo Hardi sendiri, apakah itu bisa melepaskan stres atau mungkin beban-beban pekerjaan di paroki Romo? Oh sangat bisa Mas, sangat bisa. Saya tuh kadang-kadang kalau sudah utek tanaman itu bahkan lupa makan. Baru ingat kalau siang-siang itu ada bunyi teng-teng. Sudah jam 12 gitu. Berarti untuk Romo Hardi ini healing itu tidak perlu ke tempat wisata, tapi cukup nyiangi tanaman aja itu sudah healing Rom? Ya antara lain Mas. Oh, ya. okay. Di bercocok tanam atau melakukan sesuatu yang mengasihkan, ya, itu bisa menjadi cara untuk healing Mas, self healing. Self healing. Ya. Okay, berarti nggak usah badminton, nggak usah terus piknik kemana, yang penting nyekel tanduran untuk Romo Hardi sudah cukup. Ini nggih, sudah cukup untuk healing. Yeah. Apalagi lihat yang seger-seger hijau-hijauan gini Romo. Yeah. Nah, ini kan saya lihat cukup banyak koleksi Romo, tanaman-tanaman kayak yang ini untuk apa? Tata background podcast kita ini Romo. Nah, ini Romo sendiri yang bawa atau Romo belanja
atau pemberian dari umat Romo? Dan itu ada berapa jenis Romo? Kayaknya banyak sekali gitu. Ya, kira-kira 500 sampai 600 pot yang ada di lingkungan gereja ini. Mungkin lebih ya, Mas. Saking banyaknya gitu Romo. Iya. Atas mboten ngertos. Oke. Kalau tanaman ini ya beberapa adalah koleksi saya. Oke. Kemudian juga ada umat yang dengan sukarela memberi. Dan kadang-kadang sekarang ini kalau saya ulang tahun misalnya, Oke. biasanya umat itu kalau romonya ulang tahun, ada yang ngasih baju, ada yang ngasih kaos, ada yang ngasih apa. Tapi Oke. beberapa umat itu karena tahu saya itu hobinya tanaman, kalau saya ulang tahun saya dikasih hadiah tanaman. Tanaman. Ya. Oke, mungkin besok kita bisa mengusulkan ngasih arit sama gunting daun. Gitu Romo. Ya, Tak bocorin boleh, dulu boleh, Romo boleh. ini. Karena 2 hari saya pernah pas kesini itu Romo ada di wetan gereja itu. Wah, telaten sekali ini Romo ngopeni tanduran gitu. Melebihi petani malahan. Kalau petani kan itu dolanan lendo dan sebagainya. Ini sama. Kalau Romo tetap sama, panas-panasan. Nah Romo, untuk tanaman ini dari apa? Tumbuhan yang jenengan rawat itu, apakah Romo ada refleksi tersendiri Romo terkait dengan pastoral Romo? Ya, seperti saya katakan tadi, jadi ada makna simbolis, Oke. ada makna apa ya, yang boleh kita ambil, kita pelajari dari orang menanam. Oke. Napa mawon Romo? Jadi mulai dari benih, kemudian melihat medianya harus bagaimana, kemudian kalau ini hamanya apa itu harus diatasi dengan apa. Ya seperti di dalam kitab suci toh Mas. Oke. Ya, Tuhan Yesus kan juga memberi perumpamaan itu tentang tanam-tanaman. Iya. Bukan ya toh, tentang Biji sesawi. biji sesawi, tentang penabur benih, ya toh. Oke. Kemudian tanaman yang kemudian apa itu? Gandum dan ilalang yang tumbuh bersama-sama, ya begitu. Banyak hal lah bisa diambil maknanya dari bercocok tanam ini, Mas. Oke Romo. Nah, lalu Romo, dari nilai-nilai tersebut Romo, yang mungkin perlu dilakukan di Gondang ini apa Romo? Apakah Romo perlu menabur benih lagi ke lingkungan-lingkungan yang mungkin umatnya kurang tersentuh dalam artian mungkin mereka banyak kesibukan, atau apakah kita perlu ke lingkungan yang banyak ilalangnya? Banyak ilalang maksudnya lingkungan yang mungkin agak nopo nggih? Banyak toksiknya gitu Romo. Nah, itu nek diumpamakan dengan open-open tanduran itu gimana Romo? Di Gondang nggih Romo? Ya. Oke, Ya. monggo Romo. Jadi yang pertama itu saya berpikir begini. Apa yang saya lakukan ini, saya berharap ini menjadi sebuah teladan ya. Nggih, nggih Romo. Karena kalau orang itu menghimbau orang lain, tapi tidak memberi contoh, itu kan omong kosong. Ya. Jadi saya tidak banyak bicara, tidak banyak apa itu memaksa, bahkan enggak, sama sekali enggak. Tapi dengan cara saya berharap bahwa umat melihat. Ya. Nggih. Dan dengan melihat ini kemudian tergerak hatinya. Nah ini kan sebuah edukasi yang langsung ya. Nggih, Artinya tanpa teori, tanpa apa bahkan suatu himbauan yang mendesak begitu ya. Tapi dengan adanya contoh ini orang melihat bukti. Kok tandurannya Romo kayak ijo-ijo ki dikapakke ya. Nah gitu. Itu sudah ada yang tanya gitu Mas.
kok ora ono ulere ya. Dikapake ya. Gitu. Oke Romo. Nah, hal seperti ini nanti juga kalau misalnya kita tarik sebagai suatu pelajaran untuk pastoral ya, Nggih, katakan. nggih. Berpastoral itu ya kurang lebih seperti orang yang menanam dan memelihara tanaman. Nggih, Ya. Dalam kisah para rasul kan disebutkan begitu. nggih. Paulus yang menanam atau Apolos yang menanam, kemudian Paulus yang menyiram atau Apolos yang menyiram, begitu, supaya benih itu tumbuh, berkembang dan berbuah, begitu. Jadi ini juga menjadi gambaran bagaimana orang berpastoral itu mulai dari menanam dulu, Mas. Oke. Nah, kemudian menyiapkan medianya itu hati yang terbuka, begitu ya. Terus kemudian harus dipupuk, Mas. Nggih, telaten Romo. Dipupuk itu kalau iman kan memupuknya kan dengan pendalaman iman, Nggih. dengan pengajaran iman, dengan homili yang disiapkan, kemudian juga dengan kunjungan pastoral. Iya. Kunjungan itu ibaratnya kalau saya ngontrol tanaman gitu. Nggih. Iya, Ibaratnya gitu. kalih lep nggih, Romo. Iya, gitu. Jadi, Oke. ini bukan hanya sekadar hobi tapi ya memang kemudian lama-kelamaan saya refleksikan sebagai sesuatu yang bermanfaat lah Oke. bagi penggembalaan umat begitu, Mas. Oke Romo. Nah, ini untuk tanaman tadi Romo. Berarti secara garis besar menurut Romo Hadi itu talk less do more nggih Romo. Oke, minim ngomong tapi banyak aksi. Ngoten to Romo. Nah, Iya. ini hobi yang kedua Romo. Saya itu baru tahu Romo. Nek di gereja itu ada kucing. Nah, usut punya usut. Itu ternyata kucingnya itu yang ngopeni Romo Hardi. Napa leres Romo? Ya begitulah. Itu pripun Romo? Kucing pemberian, kucing liar atau memang Romo ngukup dari suatu tempat begitu Romo? Ya saya itu kecil-kecilan boleh dikatakan rescuer, Mas. Oh, oke. Ya, istilahnya untuk orang yang peduli pada pets. Ya. Oke. Nah, Pet love. jadi kucing-kucing itu datang sendiri, Mas. Oh, ngoten. Saya tidak tahu apakah orang yang mengirim atau Oke. melemparkan ke sini. Sehingga beberapa kali itu saya menemukan kucing itu di kolong-kolong tempat duduk umat. Dan Oh. meong-meong begitu, kasihan begitu. Oke. Lalu saya rescue. Saya kasih susu, saya kasih makan. Kemudian ya yang namanya hewan itu apa ya? Titen. Niteni ya. Iya. Niteni sama yang ngasih makan. Oke. Lalu lama-lama hewan itu ya lulut lah istilahnya. Iya Romo. Ya, Betul. begitu. Dari titennya itu. Jadi awal-awalnya itu kepedulian sebagai seorang yang punya passion atau punya perhatian kepada hewan sebagai ciptaan Tuhan, Mas. Oke Romo, baik. Ini saya curiga, jangan-jangan kucing itu datang karena pengen ngicipi caos dahar Romo niki. Lalu Romo, dari kucing-kucing tadi, kan pun jenengan selamatkan. Terus mungkin ada kucing yang titen dan ada yang nggak titen gitu pasti ada ya Romo ya. Ada ya, ada. Sama mungkin kayak umat-umat itu juga gitu Romo. Nah, terus ini soal kucing. Untuk soal kucing saya rasa sudah cukup Romo karena Romo sudah memberi contoh dari tanaman dan kucing tadi itu soal keutuhan ciptaan. Saya kira itu juga masuk dalam 5 ini gitu Romo. 5 nopo fokus pastoral Fokus kita nggih pastoral, Romo. ya. Oke. Nah, itu Romo sudah mencontohkan. Jadi nanti umat mungkin bisa mengembangkan lagi. Romo nggak perlu ngomong tapi sudah memberikan bukti. Nah, nanti monggo umat yang mengembangkan. Lalu Romo,
ngomong dengan Romo atau ngobrol dengan Romo ini nggak piye yo? Gak afdol. Nggak afdol nek belum bahas misa Romo. Nah, ini mungkin tiap Romo itu ada keunikan sendiri-sendiri terkait persiapan misa, homili dan sebagainya, cara ngunjuk ke misa seperti itu. Nah, ketika mau misa Romo, ini yang jadi misteri. Nek umat kan mau misa, mungkin tangi turu, wah, terus mandi, mangkat gitu aja. Nggak bawa puji syukur, nggak bawa kitab suci, pokoknya teko bawa duit, tuku teks, parkir, masuk gitu. Nek Lumayan Romo ya gitu. bawa duit ya. Nek mau orang boleh Romo. Yang di kotak kolektor itu. Persiapan ini pun napa Romo? Ya kalau persiapan itu sudah terkondisikan ya Mas ya. Nggih. Yang jelas untuk persiapan homili itu sudah mulai dari hari Senin kalau mau misa Minggu ya. Karena kami biasa juga menerima postingan-postingan atau renungan-renungan atau ulasan firman Nggih. dari teman-teman Romo yang bisa memberi inspirasi Mas. Oh, iya ya. Lalu hari demi hari mungkin ada inspirasi tambahan, ada sesuatu apa untuk nanti diolah dan kemudian disampaikan sebagai pewartaan. Oke. Gitu. Jadi secara apa ya? Secara intens perlu waktu Mas. Jadi tidak dadaan. Saya sudah 36 tahun menjadi Romo, tetapi saya kalau homili itu saya siapkan betul-betul Mas. Jadi Oke, Romo. tidak pernah spontan begitu. Ya. Ya. Nah, kalau nopo Romo? Homili itu kan berarti Romo tetap membutuhkan peran Romo yang lain nggih untuk menginspirasi nopo homilinya Romo di hari Sabtu atau Minggu nggih Romo. Nah, oke Romo. Terkait homili kan homilinya Romo juga cukup berbobot juga nggih nek saya dan cukup refleksi tapi juga ada kadang nopo Romo? Ada selengeane dikit gitu. Biar umat nggak bosen. Nah, pas misa ini Romo, kalau saya dengerin Romo homili itu sama ngunjuk ke misa itu, saya itu lihat satu barang Romo. Yang itu tuh bukan benda liturgi kayaknya Romo. Tapi itu selalu ada di apa nggih? Di altar itu kotak sakti. Ini nek apa? Umat nggak tahu kan itu iki Romo ki nggo apa to kok nggo kotakan kayak iki fungsinya apa? Nah, itu apa Romo? Kotak sakti itu apa Romo? Monggo dibocorkan Romo sama umat. Ya itu sebetulnya cuma kipas angin. Oh, Mas. Karena Nggak apa tahan saya itu tidak tahan sumuk itu jelas. Oh, nggih. Dan kalau pakai kipas angin besar itu membuat lilin itu tertiup Mas. Oh. Wah, jadi saya harus cari kipas yang hanya untuk saya Nggih. ya dan tidak mengenai lilin gitu loh. Ya memang kipas yang saya punya itu unik ya. Nggih. Kayak Itu musik. dan itu saya pakai power dari power bank, jadi tidak pakai colokan listrik. Saya punya power bank dengan power yang besar 45.000 mAh. Jadi itu bisa dipakai untuk 5 kali misa itu nggak akan mati itu Mas. Berarti ini kipas angin itu kodamnya Romo ya. Wah saya gobios Mas kalau nggak pakai itu. Malah nanti Iya. ngunjuk ke misa gak fokus gitu. Iya. Ya tapi ya saya harap umat lalu jangan menjadi tidak fokus karena melihat barang itu Kipas ya. angin. Itu. Oke Romo, itu soal kipas angin saat misa nggih. Nah, selain kipas angin Romo yang membuat nikmat karena silir nggih Romo. Nah, dalam ekaristi itu ini dari napa nggih? Dari sudut pandang Romo nggih. Apa sih yang paling nikmat dari ekaristi Romo? Ya saya itu makin lama menjadi Romo, Nggih.
saya merasakan dan saya mengalami ya bahwa saya itu menikmati kalau memimpin Ekaristi. Oke, Romo. Terutama karena saya juga senang nyanyi, Mas. Oke. Ya. Jadi lagu-lagu, kemudian aklamasi-aklamasi itu sedapat mungkin saya menyanyikan, dan itu juga membuat liturgi itu menjadi hidup. Mas. Jadi kalau saya menyanyi dengan nada tinggi itu dengan spirit ya, dengan semangat, daripada hanya didaraskan itu ya. Itu menambah apa ya? Menambah sesuatu lah begitu. Ya. Ada Lebih power begitu, Mas. Iya, Romo. Ya, gitu. Berarti menyanyi itu juga salah satu hobi Romo nggih? Oh iya, Menyanyi Mas. bermusik. Selain nyanyi saya juga main musik, Mas. Main musik. Ya. Menguasai hampir semua alat musik atau ada fokus tersendiri Romo? Mungkin flute, gitar. Flute itu memang spesialis saya. Oh memang spesialis. Spesialisnya alat tiup nggih Romo. Alat tiup, kemudian saksofon juga bisa. Nggih. Yang lain-lain itu semuanya otodidak. Jadi kayak keyboard, gitar saya bisa. Kemudian trompet saya bisa yang alat tiup ya. Dulu bahkan di seminari saya melatih para peniup trompet. Ya, Oke. Gitu. Pas jadi pamong Romo. Iya. Ya. Oke Romo. Itu jenengan belajar pertama berarti tetap dari seminari nggih Romo? Kalau belajar musik itu mulai dari SMP, Mas. Oh SMP sudah. Kebetulan waktu saya SMP itu frater yang topper di Kalasan itu ahli musik. Oh gitu. Yaitu Romo Sumantoro, beliau pemain organ yang bagus. Nggih. Saya mulai diajari vokal, diajari dirigen, begitu. Lalu di seminari menjadi berkembang. Oke Romo. Ya, Berarti begitu. di seminari kayak open-open tanduran gitu pupuknya lebih banyak nggih Romo soal musik Romo. Oke, berarti banyak juga karya-karya musik liturgi nih Romo yang Romo ciptakan. Ya, kalau dulu saya kan pernah menjadi ketua komisi liturgi Kuspan Agung Semarang. Nggih. Waktu itu kami menghimpun para pencipta lagu untuk menyusun Mazmur Tanggapan yang bahasa Jawa, Mas. Oh, Itu waktu saya dipercaya untuk menjadi ketua komisi liturgi Kuspan Agung Semarang. nggih nggih. Saya juga banyak menciptakan lagu-lagu, terutama juga Mazmur Tanggapan. Dan secara khusus saya ini penggemar musik keroncong, Mas. Oke. Nah, jadi beberapa ciptaan lagu saya itu berirama Irama keroncong. keroncong. Saya punya Kyriale komplit mulai dari Tuhan Kasihanilah, Kemuliaan, Kudus, Anak Domba, juga Anamnese, Bapa Kami, itu yang berirama keroncong. Oke. Dan ada beberapa lagu yang lain. Nggih. Ya. Mungkin besok bisa dicoba di sini nggih Romo. Misalnya. Sebagian sudah dinyanyikan oleh umat, Mas. Oke. Iya, umat Gondang di beberapa lingkungan sudah menyanyikan lagu-lagu ciptaan saya. Oke. Ya. Nah, terkait apa Romo? Menyukai musik keroncong. Terus keroncong itu kan juga enggak biasanya toh Romo, enggak jauh-jauh juga dari gamelan. Nah itu dalam apa selama Romo terjun ke liturgi nih Romo. Apa keroncong dan gamelan itu apakah apa nggih istilahnya bisa dimasukkan ke tatanan musik liturgi gereja. Ini contoh kayak nek band itu kan gak etis, mungkin lo mau karena mungkin gedombrengan. Nah kalau gamelan, keroncong ini kan banyak yang memakai. Itu apakah ada nilai-nilai tersendiri dari gamelan, keroncong dan sebagainya itu Rom? Ya itu kan namanya usaha inkulturasi, Mas. Inkulturasi budaya nggih. Jadi bagaimana kita memadukan antara hal-hal yang menjadi pokok-pokok keyakinan iman kita dan bagaimana itu diekspresikan dalam budaya setempat. Oke. Karena
iman itu kan harus mengakar pada budaya setempat. Nggih. Termasuk juga alat-alat musiknya. Oh, Jadi gamelan itu pastilah iya karena di Jawa. sesuatu yang katakan bisa match ya Nggih. dengan nuansa liturgi kita. Keroncong masih oke lah. Iya. Band ya bergantung pada lagu-lagunya Mas. Oh, gitu. Zaman dulu memang juga misa OMK itu kan dulu misa kaum muda ya. Nggih. Itu juga pakai iringan band Mas. Oh, gitu. Ya. nggih. Tapi sebetulnya bisa saja dicoba. Oke. Hanya memang perlu dikaji ya. Ya, amrih pantese pripun gitu Nah, nggih, Romo. gitulah. Maksudnya tetap berkarya, tetap budayane melebu, tetapi juga nggak mengurangi nilai dari perayaan Ekaristi. Nilai kesakralan. Mas. Iya, kesakralan Ekaristi. Oke, Romo. Nah, ini Romo sudah 1 tahun di Gereja Gundang, Romo. Nah, terkait pengalaman kulturasi budaya di umat Gundang ini, Romo. Nah, menurut Romo pripun, apakah umat Gundang itu memang masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya? Contohnya mungkin nek perayaan hari besar Romo, sini masih memakai gamelan, keroncong dan sebagainya, itu pripun Romo? Monggo. Ya pada umumnya umat kita Nggih. ya, itu masih kental ya Nggih. dengan budaya setempat Mas. Walaupun mungkin sudah mulai agak berkurang, namun hal ini masih tampak ya Iya. dalam ungkapan-ungkapan dan juga dalam ekspresi-ekspresi, terutama ekspresi budaya Mas. Jadi seperti gamelan itu masih kental lah Nggih. dengan budaya kita, tetapi juga dalam liturgi. Maka saya juga sangat berharap bahwa gamelan yang ada di tempat kita itu bisa dimanfaatkan. Saya malah berangan-angan nanti paroki membeli gamelan yang lebih bagus Mas. Oh. Aduh, Soalnya yang kita punya ini pinjeman loh Mas. Yang kita Oh, punya. Iya bukan punya kita. Ya. Oke. Oke Romo, sip. Mantap, berarti secara budaya ini Gundang masih kental nggih Romo, masih menjunjung nilai-nilai budaya yang tinggi. Nah, baik Romo. Ini 1 tahun terkait kulturasi budaya di Gundang. Nah, ini 1 tahun lagi Romo. Terkait suka dan duka di Gereja Gundang Romo. Apakah karena apa nggih? Mungkin dukanya kok akeh gang-gang sempit. Nah, terus akeh persawahan gitu. Atau mungkin ada kesan dan kesan lain Romo. Suka dan dukanya saja Romo. Monggo. Pripun? Ya saya itu belajar untuk menikmati Mas. Nggih. Apapun yang ketika pertama kali saya datang mungkin saya rasa kurang nyaman, itu saya upayakan untuk saya buat nyaman. Kalau awalnya mungkin wah saya melihat kok ini kurang bersih, tak resihi Mas. Diresihi. Kalau awal-awalnya wah kok gersang, Nggih. tak tanduri Mas. Gitu. Disirami. Jadi begini, dari pengalaman saya itu saya diajari untuk makin jadi sabar Mas. Nggih. Jadi protes terhadap keadaan dan sebagainya itu enggak ada gunanya. Hanya bikin Hanya dongkol saja. bikin emosi Iya. dan dongkol saja. Maka ya caranya ya kehadiran kita itu memang harus bisa mengubah lingkungan hidup Mas. Nggih. Jadi kita tidak protes terhadap keadaan, tapi kalau memang mau protes ya diubah begitu Iya. supaya jadi nyaman begitu. Masalah teritori umat Gundang ini buat saya kecil Mas. Oke. Dulu saya di Seragen itu 1 kabupaten Mas. Satu Itu kabupaten. ada 17 kapel. Kita cuman punya 3 kapel dan cuman 1 kecamatan loh Mas. Di Seragen itu berapa coba? 17 kecamatan. Wah.
Makanya kalau tadi di awal disebut saya kok seneng balap gitu ya. Saya kalau ke stasi itu Mas, Nggih. selawe kilo loh Mas. 25 kilo. 25 kilo. Ke Sini Jenawi Jogja. dari Sragen itu 25 kilo. Oh. Nah, kalau waktunya mepet, ngebut no Mas. Ngebut. Selamatnya bubar gitu. Iya. Oke. Ya, di sini itu kecil Mas. Ya. Gang-gang sempit pun saya masih bisa melalui pakai Ya. mobil loh Mas. Ya, ada pengalaman buatan Romo. Saking karena ini nggih. Dulu kan saya pernah ketemu sama Romo, pernah ngobrol-ngobrol dikit dan saya tadi nyelotok juga bahwa Romo itu dicap Romo pembalap. Nah, itu pengalamannya nopo Romo? Kok bisa teman-teman itu nyebut Romo itu pembalap, Romo pembalap? Itu pripun? Monggo. Ya. Itu tuh kalau itu naluri Mas. Oh, Jadi dulu itu saya tuh begini ya. Awal-awalnya itu saya mengendarai sepeda motor. nggih. Tapi kemudian kok senengannya DC gitu loh. Nggih. Disalip gitu. Oh. Kok sing nyalip tuh cah wedok. Wah, kan panas lah Mas. Jadi mulai frater, Nggih. koper itu, saya dijuluki pembalap Mas. Oh, Justru berarti suka mulai- ngebut. Terus ketika kemudian saya mulai pegang setir itu mulai frater sudah. Frater topper itu saya sudah bisa Sudah setir. nyetir. Ya. Nah kemudian lalu terbawa Mas. Terbawa ya walaupun apa 1-2 kali terjadi laka. Nggih. Tapi ya tidak fatal lah. Saya biasanya justru lebih sering ditabrak Mas daripada nabrak. Nabrak. Dan ditabraknya itu biasanya dari belakang. Karena saya banter toh Mas, Nggih. ditutke motor Ngerem atau mobil. Saya ngerem mendadak, yang belakang nggak siap. Nggak siap. Paling sering itu saya ditabrak dari belakang. Karena memang saya banter, lalu ditutke banter. Yang tutke yang nggak siap Mas. Panas Romo mungkin Romo. Dipancing balapan. Nah, ini Romo. Nek balap itu Romo lebih suka pakai mobil atau motor nggih Romo? Kalau sekarang sudah umur ya pakai Oke, mobil, mobil. Mas. Oke, kalau motor pun niki nggih. Hati-hati mawon nggih Romo. Oke. Nah, Romo hobi balap. Kalau hobi balap, oh bukan hobi balap nggih. Kondangnya balap. Nah, itu Romo juga bisa otak-atik mboten Romo. Mobilnya seumpama jenengan mimpin misa kemana gitu. Ternyata mobilnya trouble di jalan. Nah, Romo mencoba trouble shooting. Itu sakit nggih Romo? Dulu saya memang hobi otomotif Mas. Oh gitu. Ya. Saya itu Banyak sekali Romo. saya tuh punya mobil mulai dari mobil kuno Mas. Nggih. Ya, lalu saya modif, saya otak-atik, ben piye carane lebih optimal. Nggih, nggih. Entah itu mesinnya, entah itu tongkrongannya. Seneng Mas saya gitu. Oke. Cuma sekarang kan sudah makin tua, jadi saya juga bahkan lalu pilihnya mobil metik Mas. Oh gitu. Enggak pegel. Iya, karena sekarang jalanan macet, Mas. Nggih. Kalau macet apalagi di tanjakan lalu harus tahan kopling dan sebagainya, wah itu pegel, Mas. Jadi ngunduri tua, sekarang ya sudah tua ya. Itu ya, saya pilih pakai Matic, nah iso mobilnya jangan bermasalah gitu. Oke. Oke Romo. Tapi anu nggih Romo. Nek misa itu tetap masih sanggup nyetir sendiri nggih walaupun sudah malam. Mungkin selesai misa jam 10 gitu mboten ngantuk nggih. Masih kuat bawa mobil Oh, sendiri. masih kuat. Puji Tuhan. Siap Romo. Berarti memang mantep ini Romo. Stamina nopo? Tetap terjaga nggih Romo. Tahan banting juga Romo. Itu puji Tuhan Mas. Yang jelas memang saya mengupayakan untuk kesehatan itu sesuatu yang betul-betul saya upayakan. Karena apa? Kesehatan itu adalah hal yang terpenting ketika melayani. Ya. Kalau saya melayani tetapi tidak sehat kan umatnya jadi melu ndak sehat toh, Mas. Nggih.
Oke. Nah, gini Romo. Kita sudah ngobrol panjang lebar ini Romo. Kurang lebih setengah jam. Lebih malan kayaknya setengah jam. Gitu. Nah, ini adalah podcast pertama dari Komsos Romo. Ada pesan dan kesan atau mungkin harapan dari Romo. Bisa ke saya atau mungkin bisa ke tim produksi atau tim kreatif Romo. Monggo. Ya, yang pertama saya bersyukur Mas. Oke. Dan berterima kasih juga kepada tim Komsos Paroki yang ya ketika saya datang di sini itu kan saya memang mempunyai keprihatinan bahwa umat di sini waktu itu masih misa online, Oke. tapi tidak bisa dilayani dari paroki. Sehingga umat mengikuti misa online dari paroki lain. Iya. Sehingga Romo tidak bisa mengarahkan umat langsung. Nah, dengan kita kemudian mempunyai alat-alat yang bagus, saya kira ya sangat lucu kalau kita punya alat bagus kok enggak digunakan. Iya. Nah, Muspro. itu yang pertama. Tapi yang selanjutnya ya kita itu kan sekarang memasuki era digital Mas. Oke. Jadi bukan hanya buat misa streaming lah, tapi sarana-sarana komunikasi kita yang digital itu kita gunakan untuk berpastoral, Mas. Untuk meneguhkan iman umat, memberi inspirasi pelayanan, memberikan peneguhan iman, dan juga bisa juga menjadi sarana hiburan. Iya. Ya, Termasuk gitu, ini salah satu sarana pewartaan Ki Romo lewat podcast ini. ya. Selain pewartaan, kita juga tahu ini pengalaman Romo. Ya, jadi itu terima kasih Mas. Saya berharap juga ke depan mari kita gunakan sarana digital ini dengan lebih intens. Oke. Kita bersyukur juga sekarang ada Romo Edi kan. Oke. Ya, beliau punya pengalaman-pengalaman untuk hal yang terkait dengan pewartaan, Iya. baik itu di dunia pendidikan maupun juga dalam pastoral kepada umat. Mari kita manfaatkan sarana-sarana modern ini juga untuk menghadirkan kerajaan Allah, gitu Iya. lah istilah. Di tengah Gitu Mas. umat. Oke Romo. Nah, ini Romo, untuk menutup podcast bicara aja ini Romo. Kami nyuwun closing statement Romo. Dari Romo, secara khusus untuk umat Gondang Romo. Monggo Romo. Ya. Umat dan juga kebanyakan masyarakat kita itu masih minim dalam soal literasi, Mas. Nggih. Baik itu literasi digital maupun literasi cetak. Dengan adanya model pewartaan seperti podcast ini, Nggih. kan umat tidak perlu banyak harus membaca, harus kemudian menekuni buku dan sebagainya. Maka saya berharap juga umat paroki Gondang khususnya, tapi juga mungkin umat lain dari luar paroki, monggo setidak-tidaknya itu mengakses lah Nggih. Komsos Paroki Gondang. Kita punya Instagram ya Mas, Ya. biar umat juga follow. YouTube juga. Kita punya YouTube ya subscribe lah Iya. gitu. Kita punya Facebook ya jadi teman lah Oke. begitu. Dan ke depan saya secara pribadi berharap informasi kemudian hal-hal yang terkait dengan kebijakan pastoral itu bisa di broadcast untuk umat. Nggih. Ya. Dan umat cepat mengakses begitu. Jadi nggak perlu ini Romo. Nggak perlu hari Minggu, nggak perlu misa, nggak perlu pertemuan lingkungan. Nah, setiap waktu kita bisa memproduksi podcast sebagai sarana pewartaan. Gitu Iya, kan Romo? betul. Oke, Ya. siap Romo. Mantap, mantap. Nah, ini Romo, ada request dari tim kreatif ini Romo. Ini kan katanya Romo itu suka nyanyi. Jadi tim kreatif nyuwun, Romo itu menutup podcast ini, menutup lagi. Tadi udah ditutup dengan closing statement. Nah ini lagi Romo, dengan lagu Romo. Satu bait saja cukup Romo.
Sama cek sound Romo. Enggak Romo. Ya lagu rohani saja ya Mas ya. Siap Romo. Mau Romo ngomongnya. Ini memang kejutan dari Romo Edi. Nah nanti jatah caos dah Romo Edi jenengan delik ke Romo. Lagunya Betapa Hatiku. Ya, sudah dikenal semua. Oke, nanti ikut nyanyi yang lainnya mungkin. Udah ada yang ngiringi ya Mas ya? Oh betul nenten Romo. Oh, ayo. Garingan berarti. Oke Romo. Nanti tapi ikut nyanyi semua Romo teman-teman. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.